Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lala Falsabila. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bab 14, yaitu lab setup. Pada bab kali ini ada 8 materi. Yang pertama yaitu pengenalan topologi, install Debian Server, install Ubuntu Desktop, install Ubuntu Server, cloning Debian, snapshot virtual machine, setup topologi, dan yang terakhir konfigurasi RAM virtual machine. Masuk pada materi yang pertama yaitu pengenalan topologi. Bisa kalian lihat, ini adalah topologi yang akan kita buat, yang mana ini merupakan laptop kita atau host OS. Dan nantinya host OS ini akan terhubung ke router Debian atau RTR Debian Server. Jadi host OS ini hanya akan terhubung dengan router Debian Server, yang mana nanti akan kita setup pada VirtualBox. Kemudian router Debian Server juga akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu Desktop, dan juga akan terhubung ke internal network, yang mana pada internal network ini terdapat 2 server, yaitu Debian Server dan juga Ubuntu Server. Nah, pada topologi kali ini kita akan memiliki 3 kriteria. Yang pertama ada Ubuntu Desktop, kedua Debian Server, dan yang ketiga ada Ubuntu Server. Materi yang kedua yaitu ada install Debian Server. Oke, jadi yang pertama saya akan meng-setup terlebih dahulu router Debian-nya atau Debian Server. Di sini kalian buka VirtualBox, lalu kita klik New. Di sini kita menamainya RTR Debian Server. Lalu di sini tipenya Linux versi 64-bit. Kita next. Untuk hardware dan lain-lain kita sesuai default, kita next saja, lalu finish. Karena di sini kita belum menambahkan file ISO-nya, di sini saya akan klik kanan. Kita pencet setting, storage. Kita masukkan file ISO-nya terlebih dahulu. Lalu kita oke. Kita start. Karena kita akan versi CLI, kita pilih install saja, lalu enter. Nah, di sini bahasanya kita pilih English. Untuk country kita pilih other karena tidak ada Indonesia. Di sini kita pilih Asia. Lalu kita klik Indonesia. Untuk base default kita unit state. Untuk IMAP kita American English. Untuk name server address kita kasih nama RTR Debian. Hostname-nya nah, ini nama domain. RTR Debian. Kita di sini akan buat password. Lalu kita masukkan password kembali. Full name user kita kasih nama
komputer Debian. Kita juga namain ini, kita pilih password lagi. Kita pilih Western karena saya berada di Jawa. Untuk metode partisi, saya pilih yang pertama. Kita enter. Kita pilih all files in one partition. Finish. Kita pilih yes. Ini kita pilih no. Jaringan mirrornya kita no. Untuk berpartisipasi kita juga pilih no. Untuk software, karena kita akan berbasis CLI, kita pilih yang standar sistem saja. Jadi kita hapus dengan klik spasi. Ini juga spasi. Kalau kita ini kita yes, kita pilih yang bawah. Karena ini kita akan reboot, kita continue. Lanjut pada materi yang ketiga, yaitu ada install Ubuntu Desktop. Pertama, kalian klik new. Lalu di sini saya akan menamainya Ubuntu Desktop sebagai client server. Lalu di sini saya akan memilih tempat penyimpanan dari file Ubuntu ini. Di sini saya pilih desktop. Lalu kita next saja. Di sini kita next saja lalu finish. Sebelum kita merunning, kita masukkan file ISO-nya terlebih dahulu. Ini saya akan memilih file yang sudah saya download. Oke. Lalu kita start. Di sini kita langsung enter saja ya. Try or install Ubuntu. Ini kita tunggu. Nah, di sini kalian bisa ikuti langkah-langkah yang ada di video.
Lanjut, pada materi yang keempat ada install Ubuntu Server. Nah, tetapi karena pada bab sebelum-sebelumnya saya sudah pernah membuat Ubuntu Server, jadi kalian tinggal tonton saja video saya sebelumnya. Yang kelima, yaitu cloning Debian. Nah, pada kali ini saya akan mengcloning RTR Debian Server ini. Klik kanan, lalu kita pilih clone. Di sini saya ganti namanya menjadi CVR Debian. Lalu seperti biasa, saya akan mengganti tempat penyimpanan dari file tersebut. Lalu di sini kita next. Di sini kita pilih tipe yang full clone. Lalu finish. Loading dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah jadi CVR Debian servernya. Selanjutnya pada materi yang ke-6, snapshot virtual machine. Sekarang kita akan melakukan snapshot, yang mana sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi snapshot digunakan untuk menandakan status pada VM kita. Yang sekarang misalkan di sini saya belum melakukan apapun pada VM router di bench servernya. Ketika saya snapshot dengan nama snapshot 1, misalkan, lalu saya melakukan kesalahan konfigurasi pada router. Maka agar error tersebut hilang, saya cukup kembali ke snapshot yang sudah saya buat tadi, yang mana nanti errornya akan hilang dan kembali ke setelan awal sebelum adanya error tersebut. Oke, langsung saja pada router Debiannya kalian bisa klik. Lalu di sini kita tag, kita namakan snapshot 1. Lalu klik OK. Lalu kita akan melakukan hal tersebut di semua Debian serta Ubuntu-nya. Dilanjutkan pada materi yang ke-7 ada setup topologi. Jadi, apa itu setup topologi? Kalian bisa lihat pada gambar di sini. Nah, di sini terdapat host OS atau laptop kita sendiri, yang mana nanti host OS ini akan terhubung ke router ataupun Debian server. Lalu Debian server dia juga akan terhubung ke internet network, yang mana internal network ini terdapat Debian server sebagai server 1 dan Ubuntu server sebagai server 2. Nah, begitu juga dengan Debian server sebagai router server ini, dia akan terhubung juga dengan Ubuntu desktop sebagai client. Oke, jadi di adapter itu adalah sebuah fitur yang diadakan oleh VirtualBox untuk penghubung antara virtual machine dan nanti jadinya akan seperti ini. Jadi router Debian nanti akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1. Lalu router Debian akan terhubung ke internal network yang menggunakan adapter 2. Dan Debian akan terhubung ke client atau Ubuntu desktop menggunakan adapter 3. Oke, kita langsung saja coba di sini. Saya akan konfigurasi pada Debian routernya. Lalu, saya akan langsung ke
menu setting terlebih dahulu. Di sini kita pilih network. Lalu saya pilih house only adapter. Kemudian untuk adapter 2-nya saya aktifkan, lalu saya hubungkan dengan internal network. Dan saya akan ganti namanya. Saya berikan nama server network. Kemudian di sini saya akan pencet advance. Kemudian untuk adapter 3-nya saya aktifkan terlebih dahulu, lalu saya pilih internal network. Namanya saya akan beri dengan nama client network. Kemudian untuk virtual machine yang lain juga kita setting. Kalian ikuti saja seperti yang ada di video ya teman-teman. Dan materi yang terakhir pada bab kali ini adalah konfigurasi RAM VM. Oke, kita akan coba dulu pada router Debian. Lalu klik setting, ke system. Oke, karena di sini 2048 MB, kita akan ubah menjadi 512 saja. Dan pastikan prosesornya itu 1 ya teman-teman. Kemudian pada Ubuntu desktop, lalu kita ke setting, sistem, dan ini juga sama seperti tadi, ke 512 MB saja. Pastikan prosesornya 1, oke.
lakukan kepada Ubuntu Server serta server Debian-nya. Nah, sudah selesai.